Selamat datang di Rumah Bahasa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. KD yang akan kita pelajari adalah KD 3.1, yaitu mengonstruksi informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Tujuannya adalah kalian nanti harus mampu mengonstruksi informasi berupa pernyataan umum dalam teks prosedur, dan kalian juga mampu mengonstruksi tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Yang disebut mengonstruksi adalah kegiatan untuk menemukan susunan atau model, sehingga mengonstruksi teks prosedur adalah kegiatan untuk menemukan susunan atau model dari teks prosedur, yaitu berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Di mana biasanya kita menemukan teks prosedur? Banyak sekali tempat di dunia ini, dimanapun kita berada, pasti kita bisa menemukan teks prosedur. Yang paling sederhana misalnya di kemasan produk makanan, kemudian ada di SOP perusahaan, tempat-tempat pelayanan publik, dan lain-lain. Ada 4 materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama adalah pengertian teks prosedur secara umum, alasan orang membuat teks prosedur, jenis-jenis teks prosedur, dan mengenali model pernyataan umum dan tahap-tahap dalam teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Di sini kita akan membahas mengenai definisi dari teks prosedur. Teks prosedur merupakan suatu jenis teks yang berisi paparan penjelasan cara membuat atau melakukan sesuatu. Teks prosedur bertujuan memberikan panduan atau petunjuk mengerjakan sesuatu sehingga dapat berjalan secara efektif dan membuahkan hasil yang maksimal. Dalam jenis teks prosedur ini masuk dalam teks eksplanasi dari kata explain. Nah, teks ini berisi penjelasan tentang proses atau tahap-tahap melakukan sesuatu. Mengapa teks prosedur perlu dibuat? Teks prosedur dibuat dengan maksud untuk membantu atau memudahkan orang melakukan hal-hal yang bersifat kompleks, sehingga akan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Contoh, kita ingin membuat Indomie goreng, tetapi karena kita tidak melihat panduannya secara baik, ekspektasi yang seharusnya seperti ini bisa jadi hasilnya menjadi seperti ini, Indomie goreng kuah. Kompleks yang dimaksud di sini adalah memerlukan banyak tahap atau langkah yang saling berhubungan. Ada beberapa tahap yang sebenarnya tidak kompleks, contohnya mematikan kompor gas, menyalakan radio, cara membuka pintu rumah. Nah, itu tidak perlu dibuatkan teks panduannya karena ini adalah hal-hal yang sederhana. Coba lihat petugas medis yang menggunakan APD saat COVID-19. Bayangkan, bagaimana jadinya apabila petugas medis penanganan COVID-19 saat melepas baju APD tidak sesuai prosedur yang telah ditentukan? Dampaknya akan sangat berbahaya. Mereka akan dengan mudah terpapar virus. Apa saja jenis-jenis teks prosedur? Secara umum teks prosedur dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah teks prosedur cara menggunakan atau mengoperasikan suatu alat. Contohnya adalah cara menghidupkan komputer, cara menggunakan mesin fotokopi. Yang kedua, ada teks prosedur cara membuat sesuatu, misalnya tahap-tahap membuat paspor atau cara membuat paspor, cara membuat bakso, cara membuat dalgona cafe. Nah, itu adalah cara membuat sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah teks prosedur cara melakukan, mengatur, atau mengelola sesuatu. Bisa pekerjaan, bisa hobi, bisa hal-hal yang lain. Contohnya, tips menghilangkan ketombe dengan jeruk nipis, cara menarik perhatian lawan jenis, tips mengatur keuangan yang baik. Itu termasuk juga dalam teks prosedur. Bagaimana wujud teks prosedur itu? Yuk, kita kenali bagian-bagiannya. Ini adalah salah satu contoh teks prosedur. Cara membuat KTP. KTP atau kartu tanda penduduk adalah salah satu jenis identitas utama yang wajib dimiliki oleh tiap-tiap warga negara Indonesia yang minimal berusia 17 tahun. Saat ini kehadiran KTP memang sudah digantikan dengan iKTP. Meski demikian, fungsi keduanya tetap sama, yaitu sebagai penunjuk identitas pribadi. Adapun cara membuat KTP ialah sebagai berikut. Dokumen yang perlu dipersiapkan: akta kelahiran, kartu keluarga, kartu pelajar, surat pengantar dari RT atau RW, staf map. Cara membuat KTP. Datanglah ke kantor kecamatan atau kelurahan pada pagi hari. Hal ini untuk menghindari antrian lama. Masukkan berkas yang sudah ditentukan di dalam staf map pada petugas dari loket.
ambil nomor antrian, tunggu sampai nomor antrian Anda dipanggil. Setelah nomor antrian dipanggil, maka selanjutnya Anda akan melakukan perekaman data. Adapun data yang akan direkam diantaranya foto diri, pengambilan tanda tangan digital, perekaman sidik jari, dan scan retina. KTP akan jadi setelah 2 minggu atau kurang setelah masa perekaman data. Kalau kita perhatikan, bagian atas ini berisi judul. Cara membuat KTP. Kata cara di sini bisa diganti menggunakan kata langkah, cara, tahap, atau tips, bergantung teks prosedur yang akan dibuat. Kemudian setelah itu ada bagian pernyataan umum. Bagian pernyataan umum ini berisi informasi umum seperti barang apa yang akan dibuat, alasan barang perlu dibuat, dan manfaat barang dibuat. Setelah itu ada bagian material, yaitu bagian yang berisi tentang alat atau bahan yang diperlukan. Bagian ini tidak selalu ada karena menyesuaikan jenis teks prosedur yang dibuat. Kemudian ada bagian langkah-langkah. Bagian ini adalah bagian inti dari teks prosedur, yaitu berisi tahapan-tahapan yang harus dilakukan supaya mendapatkan barang atau hasil kerja sesuai yang diharapkan. Pada contoh berikutnya mengenai cara mengurus visa, kita tahu bahwa paragraf pertama adalah bagian pernyataan umum. Di sini dijelaskan mengenai definisi visa, kemudian diikuti dengan alasan mengapa seseorang perlu mengurus visa. Kemudian pada paragraf kedua yaitu langkah-langkah. Di sini dijelaskan mengenai tahapan-tahapan yang perlu dilakukan ketika seseorang mengurus visa. Ada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat, tahap kelima, dan tahap terakhir. Bagian material di sini dimasukkan ke dalam bagian langkah-langkah. Itulah sebabnya mengapa pada teks prosedur bagian material ini adalah bagian yang tidak wajib ada. Nah, kalau kita lihat dari modelnya, pada contoh pertama kita tahu bahwa bagian langkah-langkah ditulis menggunakan penomoran. Kemudian pada contoh kedua, teks prosedur bisa ditulis menggunakan paragraf. Sehingga kita tahu bahwa model teks prosedur ada dua, yaitu menggunakan penomoran dan yang kedua menggunakan paragraf. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar pada kesempatan ini, saya punya kalimat dari seorang Pramudia Anantatur. Kau akan berhasil pada setiap pelajaran dan kau harus percaya akan berhasil, dan berhasillah kau. Anggap semua pelajaran mudah, jangan takut pada pelajaran apapun, karena ketakutan itu sendiri adalah kebodohan awal yang akan membodohkan semua. Sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, dan jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Like dan share jika kalian menilai video ini dapat membantu kalian dalam belajar. Salam literasi.